Perkenalkan, nama saya Juliawati Ruhani, NIM 2110417338, kelas M1, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen Bapak Ardi Mursalin SEMM. Saya aktif menonton video penelitian bisnis di Instagram Bapak Ardi Mursalin. Ada 3 video penelitian bisnis yang telah saya tonton. Video yang saya tonton membahas topik tentang yang pertama, mengenai judul skripsi yang baik. Pada topik pertama dijelaskan bahwa judul skripsi yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Jadi, kalimat dan tata bahasa yang digunakan harus menunjukkan proses berpikir ilmiah. Topik yang kedua yaitu mengenal variabel X dan Y. Variabel adalah segala sesuatu yang harus diamati dan diukur. Topik yang ketiga adalah cara membuat indikator penelitian. Bagaimana cara membuat indikator penelitian? Contoh dari indikator penelitian adalah indikator kebiasaan belajar. Saya sudah memberi komentar pada video yang telah saya tonton. Saya memberikan 3 komentar. Isi dari komentar saya adalah: yang pertama, yang dimaksud dengan judul skripsi yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Jadi kalimatnya atau tata bahasa yang digunakan harus menunjukkan proses berpikir ilmiah. Yang kedua adalah cara membuat indikator penelitian. Topik yang dibahas adalah cara membuat indikator penelitian. Contoh kebiasaan belajar, salah satu fungsinya berguna bagi mahasiswa yang belum membuat skripsi. Yang ketiga, mengenal variabel X dan Y. Manfaatnya bisa mengetahui variabel X dan Y atau variasi independen. Jawaban bagian B, cara menentukan judul yang baik adalah setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. 1. Ada beberapa ragam cara penulisan judul. Di antaranya adalah menulis keseluruhan huruf dengan huruf kapital. Cara itu tidak salah, tetapi menimbang dari segi kerapian, banyak yang memilih cara konvensional. Cara penulisan judul yang benar adalah menulis setiap awal kata dengan huruf kapital, terutama huruf pada kata paling depan. Aturan ini berlaku untuk hampir semua jenis kata termasuk nama, tempat, sifat, keterangan. 2. Gunakan huruf kecil untuk preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Yang dimaksud dengan preposisi adalah kata depan yang diikuti oleh kata lainnya. Dilihat dari fungsinya, kata ini memiliki fungsi untuk menjelaskan dan memberikan kesinambungan antara kata sebelum dan kata selanjutnya. Yang termasuk dalam preposisi adalah di, ke, pada, dalam, yaitu, kepada, daripada, untuk, bagi, ala, bak, tentang, mengenai, sebab, secara, terhadap, dan seterusnya. Sedangkan konjungsi adalah nama lain dari kata sambung. Kata ini memiliki fungsi untuk menghubungkan kata-kata, kalimat-kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang tidak memiliki makna khusus dari berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri, kata-kata yang termasuk konjungsi termasuk dan, atau, tetapi, ketika, seandainya, supaya, pun, seperti, oleh, karena, sehingga, bahwa, kalau, untuk, kemudian. Terakhir, interjeksi adalah istilah lain untuk kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Kata ini relatif jarang ditemui pada judul karya-karya tulis serius, tetapi banyak menjadi pilihan untuk narasi yang bersifat ekspresif. Contoh interjeksi adalah alhamdulillah, duh, ih, cih, yuk, wah, wow, amboy, ah, loh, dan lain-lain. 3. Perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Terkadang kita menemukan kata ulang pada judul yang akan kita gunakan. Untuk mengetahui cara penulisannya, pertama-tama kita harus mengenali bentuk kata ulang tersebut. Pada dasarnya, kata ulang bisa didefinisikan sebagai kata yang telah mengalami pengulangan atau reduplikasi pada kata dasarnya. Kata ulang murni atau dwilingga dan kata ulang semu harus ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata karena sifatnya yang bisa dibilang tidak mengalami perubahan apapun. Jawaban nomor 2, apa latar belakang dalam penelitian?
Tidak peduli betapa mengejutkan dan pentingnya temuan penelitian Anda. Jika Anda tidak memberikan informasi latar belakang yang diperlukan kepada pembaca, mereka tidak akan dapat memahami alasan Anda mempelajari masalah spesifik yang Anda pilih dan mengapa menurut Anda penelitian Anda relevan. Masalah dan yang lebih penting, seorang editor yang tidak berbagi antusiasme Anda untuk pekerjaan Anda karena Anda tidak mengisinya pada semua detail penting. Kemungkinan besar bahkan tidak akan menganggap naskah Anda layak untuk waktu mereka dan para pengulas dan segera mengirimkannya kembali kepada Anda. Untuk menghindari penolakan seperti itu, Anda perlu memastikan bahwa Anda menarik minat pembaca dan membantu mereka memahami kontribusi pekerjaan Anda pada bidang spesifik yang Anda pelajari. Komunitas riset yang lebih umum atau publik. Mengapa latar penelitian penting dalam penelitian? Latar belakang masalah yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Sudaryono 2017 102. Latar belakang masalah penelitian atau research background adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian kita pilih dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Bernanson et al. 2008. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Hussein Umar 2001-238. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Sugiono 1999 302. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Dermawan Wibisono 2003-04. Latar belakang mengidentifikasi dan menggambarkan sejarah dan sifat masalah penelitian yang didefinisikan dengan baik dengan mengacu pada literatur yang ada. Informasi latar belakang harus menunjukkan akar masalah yang sedang dipelajari, konteks masalah yang sesuai dalam kaitannya dengan teori penelitian atau praktik ruang lingkupnya, dan sejauh mana penelitian sebelumnya telah berhasil menyelidiki masalah. Jawaban nomor 3, cara merumuskan masalah. Langkah-langkah merumuskan masalah penelitian. Berikut adalah 5 langkah dasar untuk merumuskan masalah penelitian. Identifikasi. 1. Identifikasi area penelitian yang luas. Mulailah penelitian Anda dengan mengidentifikasi area penelitian yang luas berdasarkan minat, spesialisasi, profesi, keahlian, dan pengetahuan Anda. Area ini harus memiliki semacam signifikansi mengenai minat dan spesialisasi pengetahuan Anda. Misalnya, seorang peneliti yang mempelajari pendidikan olahraga dapat memilih bidang-bidang seperti sepak bola, hoki, dan bisbol. Ini adalah area yang lebih luas yang dapat dibagi lagi menjadi berbagai topik penelitian untuk mengetahui strategi pemasaran. 2. Bagilah area yang luas menjadi sub-area. Setelah Anda memilih area yang luas untuk dipelajari,
Telusuri topik tertentu yang dapat dikelola dan diteliti. Untuk melakukan ini, pisahkan area yang luas menjadi sub-area dan pilih topik tertentu. Misalnya, jika area luas Anda adalah sepak bola, area tersebut dapat dibagi lebih lanjut ke dalam subkategori berikut. 1. Profil pemain sepak bola. 2. Profil klub sepak bola. 3. Tingkat klub sepak bola. 4. Dampak klub di kota. 5. Daerah penghasil pendapatan. 6. Sponsor klub sepak bola. Pilih subbidang tidak mungkin mempelajari semua. 3. Pilih subbidang tidak mungkin mempelajari semua bidang subbidang karena keterbatasan waktu dan uang. Jadi pilih salah satu subbidang minat dan satu yang dapat dikelola dan layak untuk Anda. Area yang Anda pilih harus memiliki beberapa signifikansi penelitian dan harus signifikan bagi pengetahuan penelitian Anda. Rumuskan pertanyaan penelitian. Setelah Anda memilih sub area tertentu, pikirkan tentang area yang harus Anda jelajahi dan teliti. Mulailah mencatat pertanyaan-pertanyaan penting yang Anda anggap penting untuk studi penelitian. Banyak pertanyaan mungkin muncul, tetapi persempit dan pilih pertanyaan yang paling penting dan berdampak lamanya. Penelitian tergantung pada jumlah pertanyaan yang Anda rumuskan. Pilih pertanyaan tergantung pada panjang yang diharapkan dari penelitian Anda. 5. Tetapkan tujuan penelitian. Anda harus membuat rencana tentang tujuan penelitian yang perlu Anda jelajahi. Tujuan penelitian membantu mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Ada perbedaan antara pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Yang membedakan adalah cara penulisannya. Pertanyaan penelitian umumnya terdiri dari nada interogatif. Di sisi lain, tujuan penelitian berorientasi pada tujuan. Mereka termasuk istilah seperti untuk memeriksa, untuk menyelidiki, untuk mengeksplorasi, dan untuk mencari tahu. Contoh masalah riset pemasaran. Organisasi dan perusahaan menggunakan masalah riset pemasaran untuk mengukur risiko yang terkait dengan peluncuran produk atau layanan baru. Mereka tidak ingin menghabiskan uang untuk memperluas lini produk di mana penelitian menunjukkan itu tidak akan berhasil. Sebuah studi pemasaran yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan baik membantu dalam mengidentifikasi minat pelanggan, selera dan preferensi konsumen untuk membantu keputusan seputar produk atau layanan. Jawaban nomor 4. Pengertian tujuan penelitian dan pengertian manfaat penelitian. Menurut situs Editech Insight, tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area topik tersebut untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut, atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Pengertian manfaat penelitian. Banyak yang memahami bahwa manfaat penelitian biasanya disusun dan dengan panjang lebar, sama halnya seperti menyusun latar belakang masalah. Akan tetapi ternyata manfaat penelitian tidak sepanjang latar belakang masalah, akan tetapi juga tidak pendek dari rumusan masalah. Biasanya manfaat penelitian ini diisi dengan teliti oleh peneliti karena berhubungan dengan keluaran penelitian di dalam karya tulis ilmiah yang dikerjakan tersebut. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah, wajib menuliskan manfaat penelitian karena merupakan salah satu ketentuan struktur penulisan karya tulis ilmiah. Pengertian manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan utama dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan